Halo sahabatku. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga hari kalian selalu penuh thrill dan semangat ya. Karena sebentar lagi, channel Cerita Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang benar-benar menguji batas logika dan emosi. Bayangkan ini, kamu sudah menemukan cinta sejatimu, siap menikah, siap menjalani hidup bahagia. Tapi, nenekmu, satu-satunya keluarga yang kamu miliki, meninggalkan pesan terakhir yang mematikan. Batalkan pernikahanmu secepatnya. Kenapa? Apa yang dilihat almarhumah nenek tentang calon suami Fania, si tampan Gilang, dan keluarganya? Apa isi surat wasiat rahasia itu? Kisah ini akan membuktikan bahwa terkadang, orang yang paling kamu percaya adalah serigala berbulu domba. Fania harus diam-diam datang ke rumah calon mertuanya, busonya, dan yang ia dengar adalah sebuah rencana busuk yang lebih mengerikan dari film horor. Mereka berencana menghabisi Fania setelah menguras semua hartanya. Akankah Fania selamat dan membatalkan pernikahan itu? Tonton sampai habis di 10 bab cerita ini. Tapi sebelum kita masuk ke babak pertama yang mendebarkan, saya minta bantuan kalian ya, sahabat emosi. Like video ini sampai merah. Subscribe channel Cerita Momo dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan yang paling penting, komen di bawah sekarang juga. Ketika nama kamu, dari kota mana, dan kata, hadir. Yuk, kita mulai petualangan emosi ini. Siap-siap, karena ini adalah kisah, batalkan pernikahanmu secepatnya. Fania menutup mata, berusaha menenangkan detak jantungnya yang seolah ingin melompat keluar dari dada. Aroma mawar putih yang memenuhi kamar pengantin terasa ironis. Beberapa hari lagi, ia akan resmi menjadi Nyonya Gilang, menyempurnakan kisah cinta yang selama ini ia yakini sebagai dongeng nyata. Gilang, pria yang sabar, lembut, dan sukses itu, adalah jawaban atas semua doa neneknya. Kini, di atas meja riasnya tergeletak undangan pernikahan mewah yang hanya tinggal menunggu hari pelaksanaannya. Semuanya sempurna, sangat sempurna, hingga rasanya hampir tidak nyata. Namun, kesempurnaan itu kini ditampar keras oleh realitas paling pahit yang pernah Fania rasakan, kepergian neneknya. Nenek Ratna, satu-satunya keluarga inti yang Fania miliki sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan belasan tahun lalu, telah berpulang 3 hari yang lalu. Kepergian nenek bukan hanya meninggalkan kesedihan yang tak terperi, tetapi juga sebuah lubang kekosongan dalam hati Fania yang tidak mungkin diisi oleh siapapun, bahkan oleh Gilang sekalipun. Nenek adalah tiang, jangkar, dan pemegang semua rahasia keluarga Fania. Ia juga yang mengurus semua warisan aset properti dan perusahaan yang kini secara hukum berada di bawah nama Fania, menjadikannya pewaris tunggal yang sangat kaya. Gilang sangat pengertian. Selama 3 hari terakhir, pria itu selalu mendampingi Fania, mengatur semua urusan pemakaman, menenangkan tamu, dan memastikan Fania makan meskipun ia tak berselera. Busonya, calon mertuanya, dan Reno, calon adik iparnya, juga menunjukkan rasa duka yang mendalam. Mereka tampak sangat bersimpati, memuji-muji almarhumah nenek sebagai sosok wanita yang hebat. Gilang berulang kali memeluk Fania, membisikkan janji bahwa setelah menikah nanti, Gilang akan menjadi pelindung barunya, menggantikan peran nenek. Fania sempat merasa sangat beruntung memiliki calon suami sebaik Gilang. Perasaan itu sempat mengalahkan semua kesedihan yang ia rasakan. Malam itu, setelah semua tamu takziah pulang dan rumah kembali senyap, Fania memberanikan diri kembali ke kamar nenek. Ia harus mulai membereskan barang-barang, meskipun hatinya menolak. Di atas meja nakas kayu jati yang sudah usang, tempat nenek selalu meletakkan tasbihnya, Fania melihat sebuah kotak perhiasan kecil dari beludru merah yang sudah lama tak dibuka. Fania ingat, nenek selalu melarangnya menyentuh kotak itu. Dengan tangan bergetar, Fania membuka kotak beludru tersebut. Di dalamnya hanya ada sebuah liontin perak berbentuk kunci dan secari kertas lusuh yang terlipat rapi, bukan perhiasan mahal seperti yang ia duga. Fania mengambil kertas itu. Bau minyak kayu putih dan wangi melati khas nenek menyeruak, menusuk hidungnya dan memicu air mata yang sudah susah payah ia tahan. Ia mengusap matanya dan membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan nenek, yang selalu rapi dan tegas meskipun sudah tua, memenuhi kertas itu. Fania membacanya pelan, mencoba memahami setiap kata di tengah gejolak emosi. Faniaku sayang. Jika kamu membaca ini, nenek sudah tidak ada. Maafkan nenek, nak.
Tapi kamu harus mendengarkan ini. Ini pesan terakhir nenek untuk keselamatan jiwamu dan masa depanmu. Batalkan pernikahanmu secepatnya. Jangan pernah menikah dengan Gilang. Ia dan keluarganya bukan orang baik. Mereka hanya ingin hartamu. Nenek tahu selama ini kamu butuh sosok pendamping. Tapi dia bukan orangnya. Pergilah ke rumah calon mertuamu. Kamu akan mengetahui semuanya. Jangan percaya siapapun, nak. Selamatkan dirimu. Kunci liontin ini adalah petunjuk terakhir. Fania terperangah. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia membaca ulang pesan itu, sekali lagi, dan lagi. Tidak mungkin. Ini pasti tulisan nenek. Tetapi isinya ini pasti ada kesalahpahaman besar. Nenek pasti sedang sakit atau pikun saat menulis ini. Bagaimana mungkin nenek, yang selama ini sangat mendukung hubungannya dengan Gilang, tiba-tiba menuliskan hal sekejam dan sedramatis ini? Fania menutup matanya, menggelengkan kepala. Gilang adalah pria yang sempurna. Dia bekerja di perusahaan multinasional, memiliki keluarga yang terpandang, dan selalu memperlakukan Fania seperti seorang putri. Tidak pernah sekalipun Gilang menunjukkan ketertarikan berlebihan pada aset atau kekayaan Fania. Bahkan, saat Fania ingin memberikan hadiah mobil mewah untuk busonya, Gilang menolak dengan alasan mereka tidak ingin terlihat mata duitan. Air mata Fania kini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebingungan dan rasa terkhianati oleh almarhum neneknya sendiri. Bagaimana nenek bisa menuduh Gilang sekeji itu? Apakah nenek menyimpan dendam atau kecurigaan yang tidak berdasar? Fania bangkit, meremas kertas itu di tangannya, siap membuangnya. Ini omong kosong. Ini hanya produk pikiran nenek yang sedang berjuang melawan penyakit. Ia tidak akan membiarkan pesan ini merusak hari terbahagianya. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu kamar nenek mengejutkannya. Fania, kamu di dalam. Suara Gilang terdengar lembut dari luar. Fania cepat-cepat menyembunyikan kertas remasan dan liontin itu di saku gaun tidurnya. Ia menghela napas panjang, berusaha menormalkan ekspresinya. Ya, sebentar, Mas, jawab Fania, suaranya sedikit serak. Gilang masuk, wajahnya tampak cemas. Ia mendekat, memeluk Fania dari belakang, mencium puncak kepalanya. Sayang, aku tahu ini berat. Tapi kamu harus kuat. Nenek pasti sudah tenang di sana. Jangan terlalu memaksakan diri membereskan barang sekarang. Besok saja, ya? Perlakuan Gilang yang sangat manis dan pengertian itu justru membuat pesan nenek kembali berputar di kepala Fania. Jangan percaya siapapun, nak. Fania melepaskan pelukan Gilang perlahan, lalu berbalik. Mas, aku hanya mencoba mencari ketenangan di kamar nenek. Mas tidur saja duluan. Aku akan menyusul sebentar lagi. Aku butuh waktu sendirian. Gilang menatap Fania dengan tatapan mata yang dalam dan penuh kasih sayang. Tentu, sayang. Aku mengerti. Aku akan menunggumu. Jangan lama-lama, ya. Aku tidak bisa tidur kalau kamu belum di sisiku. Ia mencium kening Fania, lalu keluar. Setelah Gilang pergi, Fania terduduk lemas di lantai. Sikap Gilang barusan, meskipun normal, terasa mencurigakan. Jika Gilang memang sebaik itu, kenapa nenek sampai memberikan pesan peringatan yang begitu keras? Nenek Ratna dikenal sebagai wanita yang sangat intuitif, cerdas, dan tidak pernah salah dalam menilai karakter orang. Ia mengelola bisnis keluarga selama puluhan tahun dan tidak pernah tertipu. Fania mengambil lagi kertas remasan itu dari sakunya, membentangkannya di pangkuan. Kali ini, ia membaca setiap kata dengan pikiran yang lebih tenang. Ia memperhatikan liontin kunci perak. Nenek tidak pernah melakukan hal sia-sia. Setiap langkah dan keputusan nenek selalu didasarkan pada perhitungan yang matang. Mungkinkah ada kebenaran di balik semua ini? Mungkinkah Gilang dan keluarganya benar-benar menyembunyikan wajah asli mereka di balik topeng kesempurnaan selama ini? Keraguan itu mulai menanamkan akarnya di hati Fania, tumbuh menjadi rasa takut yang dingin. Ia ingat betul bagaimana Gilang pertama kali mendekatinya. Itu adalah pertemuan yang terlalu kebetulan, di sebuah galeri seni yang jarang dikunjungi Fania. Gilang memperkenalkan diri dengan sangat percaya diri, dan dalam waktu singkat, ia sudah berhasil memenangkan hati Fania dan, yang lebih mengejutkan, hati nenek. Pergilah ke rumah calon mertuamu.
Kamu akan mengetahui semuanya. Kalimat itu adalah sebuah perintah, sebuah tantangan terakhir dari neneknya. Fania menyadari bahwa ia tidak bisa mengabaikan pesan ini begitu saja. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Gilang tidak bersalah, maka ia harus melakukannya. Ia harus memenuhi permintaan terakhir nenek, demi menenangkan hatinya sendiri, dan demi kehormatan nenek. Fania memutuskan. Ia tidak bisa menunggu sampai besok, apalagi sampai hari pernikahan. Kepercayaan yang ia berikan kepada Gilang kini harus diuji, seberat apapun risikonya. Ia harus mencari tahu apa yang neneknya lihat di rumah busonya. Ia harus pergi malam ini. Fania masih mematung di kamar nenek, kertas pesan terakhir itu kini berada dalam genggamannya, tidak lagi diremas, tetapi dipegang dengan hati-hati seolah ia memegang bom waktu. Udara di sekitarnya terasa dingin, padahal AC tidak menyala. Malam sudah larut, dan keheningan rumah besar itu terasa mencekam, hanya dipecahkan oleh suara jangkrik di luar dan detak jam dinding yang berirama lambat. Fania sadar, setiap detik yang berlalu adalah waktu yang hilang. Waktu yang bisa digunakan Gilang untuk menjalankan niat buruknya jika tuduhan nenek benar. Firasat nenek yang kuat, ditambah dengan ingatan Fania akan sikap Gilang yang selalu terlalu sempurna, kini mulai menggerogoti logikanya. Kebetulan yang terlalu sempurna, kebaikan yang terlalu berlebihan. Apakah itu semua adalah lapisan gula yang menutupi racun mematikan? Fania menepis rasa lelah dan kesedihan yang masih membalutnya. Tidak ada waktu untuk berkabung. Ada tugas yang jauh lebih mendesak. Membuktikan kebenaran pesan terakhir neneknya, demi menyelamatkan dirinya dan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Langkah pertama adalah keluar dari rumah tanpa diketahui Gilang. Fania menyelinap keluar dari kamar nenek, berjalan pelan menyeberangi lorong menuju kamar tidurnya. Ia membuka pintu perlahan, khawatir deritan engsel akan membangunkan Gilang. Di sana, Gilang tampak pulas tertidur di ranjang mereka. Wajahnya polos, tenang, dan tampan. Fania menatap wajah itu lama sekali. Apakah wajah ini yang akan menjadi malaikat mautnya? Rasa jijik dan mual mulai menguasai dirinya, menggantikan semua rasa cinta dan percaya yang pernah ada. Fania bergerak seperti bayangan. Ia mengambil ponsel, kunci mobil, dompet, dan selembar hoodie hitam tebal dari lemari. Ia tahu ia tidak bisa pergi jauh, ia hanya perlu melakukan perjalanan ke rumah busonya yang berada di kawasan elit yang berbeda. Tapi ia butuh alibi yang kuat, sesuatu yang tidak akan membuat Gilang curiga, terutama jika Gilang terbangun dan menyadari ia hilang. Pikirannya langsung tertuju pada Lina, sahabatnya. Lina adalah satu-satunya orang yang Fania percaya tanpa batas dan yang tahu semua tentang hubungannya dengan Gilang. Meskipun Lina selalu menunjukkan keraguan halus terhadap keluarga Gilang. Fania keluar dari kamar dan langsung menuju teras belakang. Ia menghubungi Lina, memastikan nada suaranya terdengar normal namun sedikit panik. "Lin, tolong aku," bisik Fania setelah Lina mengangkat telepon. "Aku butuh bantuan." "Nenek." Nenek meninggalkan pesan terakhir yang sangat aneh. "Aku harus keluar sekarang juga, tapi Gilang tidur di kamar." Lina, yang selalu siap siaga, langsung menanggapinya dengan serius. "Astaga, Van, ada apa? Pesan apa?" "Nanti aku jelaskan. Sekarang, tolong. Jika Gilang menelepon atau mencariku, bilang aku panik. Aku pingsan karena terlalu lelah dan sedih setelah acara pemakaman, dan kamu membawaku ke rumahmu. Bilang aku tidak ingin diganggu siapa-siapa, termasuk Gilang. Kamu harus bisa meyakinkannya, Lin." Fania menjelaskan rencana alibinya dengan cepat dan tegas. Lina terdiam sebentar, lalu suaranya terdengar meyakinkan. "Oke, Fania. Aku akan jadi tamengmu. Kamu hati-hati. Kemana kamu akan pergi?" Fania ragu sejenak, namun ia harus jujur. "Aku akan ke rumah busonya. Nenek bilang aku harus ke sana untuk tahu kebenarannya." "Apa? Kamu gila, Van? Itu berbahaya," seru Lina tertahan. "Aku tahu, tapi aku harus. Lin, aku harus tahu apa yang dilihat nenek. Aku akan kembali sebelum subuh. Aku akan menghubungimu. Jaga dirimu dan ponselmu." Setelah mengakhiri panggilan, Fania merasa sedikit lega. Setidaknya, ia punya rencana cadangan.
Ia menyembunyikan mobilnya di balik semak-semak besar di ujung kompleks perumahannya. Ia akan menggunakan taksi daring. Jika ia menggunakan mobilnya, Gilang atau siapapun yang mungkin mengawasinya akan dengan mudah melacaknya. Fania kini mengenakan hoodie hitam, rambutnya diikat longgar, dan ia mengenakan kacamata hitam, meskipun malam hari. Ia harus menyamar sebaik mungkin. Perjalanan terasa sangat panjang dan menegangkan. Fania terus menggenggam liontin kunci perak dan kertas lusuh itu. Selama di taksi, ia mencoba menganalisis kembali perlakuan Gilang dan keluarganya selama ini. Ia ingat bagaimana Busonya selalu memuji-muji koleksi tas dan perhiasan milik Fania dengan mata berbinar-binar. Ia ingat bagaimana Reno, adik Gilang, yang pengangguran dan selalu meminjam uang dari kakaknya, pernah secara tidak sengaja keceplosan bertanya tentang trust fund milik Fania. Semua itu ia anggap remeh, sebagai perilaku khas keluarga kaya. Tapi sekarang, detail-detail kecil itu menjadi potongan puzzle yang menakutkan. Sekitar pukul 2 dini hari, taksi berhenti beberapa blok dari kompleks perumahan Busonya. Fania membayar taksi dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kompleks itu adalah kawasan mewah dengan sistem keamanan yang ketat, tetapi Fania tahu jalan pintas. Gilang pernah membawanya masuk melalui pintu samping yang dijaga oleh petugas keamanan yang sudah tua dan agak ceroboh. Fania tiba di depan gerbang hitam tinggi rumah Busonya. Rumah itu megah dan gelap, hanya lampu teras yang menyala redup. Fania merasa ngeri, tetapi dorongan dari pesan nenek lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia harus melihat, ia harus mendengar. Ia menyelinap ke semak-semak besar di samping pagar. Fania mengeluarkan ponselnya, menyetel mode perekam suara, dan menyimpannya di saku terdalam. Ia lalu merangkak pelan, mencari posisi yang aman. Di sisi kiri rumah, terdapat jendela ruang keluarga yang besar, yang biasanya digunakan untuk melihat kolam renang. Jendela itu terbuat dari kaca besar dengan tirai tipis di dalamnya. Fania mendekat. Untungnya, tirai itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil di sisi kanan. Fania memanjat pelan ke atas pot tanaman besar yang sudah lama tidak dibersihkan. Dari sana, ia bisa melihat ke dalam ruangan. Dan yang ia lihat membuat darahnya mengalir dingin. Ruangan itu terang benderang. Gilang tidak ada di rumah Fania karena ia ternyata berada di sini. Gilang duduk di sofa kulit mahal, bukan dengan wajah duka yang ia tunjukkan pada Fania, tetapi dengan senyum lebar yang sangat asing dan penuh perhitungan. Di sebelahnya, Busonya terlihat tertawa puas sambil menyeruput teh hangat. Reno duduk di kursi tunggal, juga tampak santai. Fania tidak percaya. Gilang bilang ia terlalu lelah dan langsung tidur. Tapi ini, pukul 2.30 dini hari, ia justru berkumpul dengan keluarganya, merayakan sesuatu. Fania menempelkan telinganya ke jendela, berusaha menangkap suara dari dalam. Ini adalah detik-detik paling menentukan dalam hidupnya. Busonya berbicara, suaranya terdengar jelas dan lantang. Bagus, Gilang. Semua berjalan lancar. Si Fania itu benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak mencurigai apa-apa. Sekarang nenek tua itu sudah mati, tidak ada lagi yang bisa melindungi aset-asetnya. Gilang menyahut, nada bicaranya sinis dan merendahkan, jauh dari Gilang yang dikenal Fania. Tentu saja, Bu. Fania terlalu polos. Dia percaya saja bahwa kita mencintainya. Dia bahkan tidak tahu bahwa cincin pertunangan itu kita beli dari uang pinjaman jangka pendek, hanya untuk pamer. Reno menambahkan dengan tawa yang mengganggu, cinta? Gilang, kamu nyaris muntah setiap kali harus mencium tangannya. Demi aset properti di 5 kota dan saham perusahaan raksasa itu, aku salut dengan aktingmu. Kata-kata itu, yang seharusnya mustahil, kini terdengar jelas di telinga Fania. Rasa sakit itu bukan lagi di hati, tetapi di perut. Ia merasa mual dan dunianya berputar. Gilang, tunangannya, pria yang akan ia nikahi, adalah penipu. Busonya lalu mengubah ekspresinya menjadi lebih serius dan dingin. Sekarang, kita harus selesaikan bagian terakhir. Pastikan pernikahan berjalan sesuai jadwal. Begitu dia tanda tangan di semua dokumen pranup yang sudah kita modifikasi, asetnya otomatis akan terkunci di bawah pengelolaan suami sah jika terjadi kecelakaan. Jantung Fania terasa berhenti berdetak. Kecelakaan? Kecelakaan apa, Bu? Tanya Reno.
Bu Sonya tersenyum jahat, menatap Gilang. Kita sudah bicarakan ini, Reno. Setelah pernikahan, kita harus memastikan dia tidak akan pernah bisa menceraikan Gilang. Dan cara termudah untuk menguasai segalanya tanpa ada perlawanan dari pengacara manapun, adalah memastikan Fania menghilang. Seolah-olah bunuh diri, karena depresi setelah neneknya meninggal. Atau kecelakaan saat bulan madu. Gilang mengangguk santai, seolah membahas rencana piknik. Aku sudah atur. Pemandangan tebing di bulan madu sangat cocok untuk kecelakaan. Tidak ada yang akan curiga, Bu. Semua orang tahu Fania sedang rapuh dan berduka. Bagus, simpul Bu Sonya. Begitu Fania tidak ada, kita urus semua warisan dan sertifikat atas nama Gilang. Kita akan menjadi keluarga terkaya di kota ini. Nenek tua itu tidak akan pernah tahu bahwa pesan terakhirnya justru membawa Fania ke pelukan maut. Fania hampir tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya menggigil hebat. Bukan hanya perampasan harta, tetapi pembunuhan berencana. Mereka ingin menghabisinya dan mengambil alih semua yang ia miliki. Pesan nenek adalah penyelamat nyawanya. Fania mundur perlahan dari jendela. Ia nyaris terpeleset, tetapi ia berhasil menahan diri. Ia harus pergi dari sini. Ia harus selamat. Rekaman di ponselnya adalah satu-satunya bukti yang bisa menyelamatkan hidupnya. Ia merangkak kembali ke semak-semak, air mata kini mengalir deras. Bukan karena patah hati, tetapi karena ketakutan yang luar biasa. Gilang bukan hanya penipu, dia adalah pembunuh berdarah dingin. Fania berlari, menyusuri jalanan yang gelap, hingga ia mencapai tempat ia meninggalkan mobil taksi daring. Ia segera memesan taksi lain, tujuannya sekarang bukan rumah, tetapi rumah Lina. Ia tidak berani kembali ke rumah, ke sarang tempat Gilang sedang menunggunya dengan senyum palsu. Fania tiba di rumah Lina tepat sebelum subuh. Saat Lina membukakan pintu, Fania ambruk ke pelukan sahabatnya, menangis histeris. Ia selamat dari maut, tetapi jiwanya telah hancur berkeping-keping. Mereka ingin membunuhku, Lin, bisik Fania di tengah isaknya. Mereka merencanakan semuanya. Nenek benar. Gilang adalah iblis. Pagi itu, rumah Lina menjadi satu-satunya tempat yang terasa aman di dunia bagi Fania. Ia duduk meringkuk di sofa, diselimuti selimut tebal, meskipun ruangan itu sudah hangat. Air mata Fania sudah mengering, menyisakan jejak asin dan mata bengkak yang merah. Syok yang dialaminya di malam hari kini berubah menjadi kemarahan dingin dan rasa jijik yang luar biasa. Lina duduk di sampingnya, memeluknya erat, sesekali memberikan teh hangat dan mencoba menenangkan sahabatnya. Fania, dengar aku, ujar Lina lembut, tetapi tegas. Kamu harus tenang. Sekarang kamu aman. Kamu harus menceritakan semuanya dari awal, detail demi detail. Kita harus menyusun rencana. Fania menghela napas panjang, suaranya parau. Ia menceritakan segalanya, dari pesan terakhir nenek yang selama ini ia abaikan, hingga momen ketika ia melihat Gilang dan Bu Sonya tertawa puas sambil merencanakan pembunuhan Fania saat bulan madu. Fania mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara yang ia ambil di depan jendela rumah Bu Sonya. Lina mendengarkan dengan wajah yang berubah-ubah antara marah, ngeri, dan terkejut. Ketika suara Bu Sonya yang dingin terdengar mengatakan tentang kecelakaan yang disengaja dan bunuh diri palsu, Lina menutup mulutnya. Air mata mulai menggenang di matanya. Ya Tuhan, Fania, aku tidak percaya. Mereka benar-benar iblis. Bisik Lina, tangannya gemetar. Aku tahu aku tidak pernah menyukai Gilang. Tapi ini di luar batas kemanusiaan. Nenekku benar. Lin, ucap Fania lirih, memeluk liontin kunci perak itu. Nenek sudah tahu. Dia mencoba melindungiku, dan aku hampir mengabaikannya. Syukurlah kamu tidak mengabaikannya. Lina memeluk Fania lebih erat. Fania, rekaman ini adalah nyawa kita. Ini adalah bukti terkuat. Tapi kita tidak bisa gegabah. Gilang dan keluarganya pasti sudah menyiapkan counter attack. Mereka tahu kamu adalah pewaris tunggal. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja, apalagi setelah semua persiapan pernikahan yang sudah berjalan. Tiba-tiba, ponsel Fania berdering nyaring. Panggilan masuk dari Gilang. Fania langsung panik.
tetapi Lina dengan cepat mengambil ponsel itu dan mengubahnya ke mode senyap. "Jangan diangkat," kata Lina tegas. "Jangan pernah. Sekarang dia sudah tahu kamu menghilang dari rumah. Dia akan mulai menjalankan sandiwaranya. Biarkan dia panik. Kita harus mendahului langkahnya." Benar saja, setelah panggilan pertama, notifikasi pesan masuk dari Gilang membanjiri layar. Gilang mengirim pesan yang penuh kekhawatiran. "Sayang, kamu di mana? Aku terbangun, kamu tidak ada. Aku sudah mencari di seluruh rumah. Aku meneleponmu, tapi tidak aktif. Aku khawatir sekali. Tolong hubungi aku segera. Aku takut terjadi apa-apa setelah nenek meninggal. Pulanglah, sayang, aku kangen." Fania membaca pesan itu dengan mata jijik. Bagaimana bisa pria ini berakting begitu sempurna, setelah semalam ia tertawa merencanakan pembunuhan tunangannya sendiri? "Gilang pasti berpikir aku pingsan di rumahmu seperti alibi kita," kata Fania. "Tapi dia akan panik jika aku tidak merespon sama sekali." Lina berpikir keras. "Kita harus menggunakan alibi itu. Biar dia yakin kamu masih di bawah kendali. Tapi kita harus membuatnya yakin bahwa kamu sangat rapuh, sehingga tidak bisa diajak bicara." Lina lalu mengambil ponselnya sendiri dan mengirim pesan singkat kepada Gilang dari nomor Fania, mengatasnamakan Lina. "Mas Gilang, ini Lina. Fania ada di rumahku. Dia sangat down setelah pemakaman. Dia pingsan tadi malam, jadi aku membawanya ke sini. Dia bilang tidak mau diganggu siapapun, termasuk kamu. Tolong beri dia waktu sendiri. Aku akan menjaganya." Dalam hitungan detik, Gilang menelepon Lina. Lina memasang wajah tegang dan mengangkat panggilan itu. "Halo, Mas Gilang?" "Ya, ini Lina." "Fania baik-baik saja, Mas, tapi dia sangat terpukul. Dia hanya menangis. Maaf, dia minta ponselnya dimatikan dulu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia sendirian. Aku akan menjaganya." Lina mendengar Gilang terdengar lega namun frustrasi di ujung telepon. "Terima kasih, Lina. Tolong jaga dia baik-baik. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Aku akan menjenguknya nanti sore. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian." Lina mengakhiri panggilan. "Dia bilang akan menjengukmu nanti sore. Kita hanya punya waktu beberapa jam, Fania. Kamu harus segera bertemu Pak Dirga sekarang juga." Nama Pak Dirga, pengacara kepercayaan keluarga Fania, memberikan secercah harapan. Pak Dirga adalah sahabat lama almarhum ayah Fania, dan juga penasihat hukum nenek. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk semua aset Fania, dan bagaimana nenek merencanakan wasiat dan perwalian asetnya. "Aku akan menyiapkan pertemuan. Tapi aku tidak ingin Pak Dirga bertemu denganku di kantornya," kata Fania, bangkit berdiri. "Gilang pasti sudah menaruh mata-mata di sekitar sana, atau setidaknya melacak aktivitas finansialku. Kita harus bertemu di tempat yang tidak mencolok, tempat yang tidak pernah kutinggalkan jejak." Fania dan Lina segera menyusun strategi pertemuan. Mereka memutuskan untuk bertemu Pak Dirga di sebuah kedai kopi tua di pinggiran kota yang jarang dikunjungi, tempat yang dulunya disukai nenek. Fania menggunakan pakaian Lina, topi, dan kacamata hitam, menyamar agar tidak dikenali jika Gilang atau anak buahnya mulai mencarinya. Ketika mereka meninggalkan rumah Lina, Fania sempat menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tetapi matanya memancarkan tekad baja yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Fania si polos, Fania si pewaris yang mudah ditipu, telah mati. Yang tersisa adalah Fania yang dingin, tajam, dan siap melawan. Perjalanan ke kedai kopi itu terasa seperti misi rahasia di tengah keramaian pagi hari. Lina mengemudi dengan hati-hati, terus-menerus mengecek kaca spion untuk memastikan tidak ada mobil yang membuntuti. Mereka tiba di kedai kopi tepat pukul 10 pagi. Pak Dirga sudah menunggu di sudut ruangan. Pria parubaya itu tampak terkejut melihat penampilan Fania, yang seperti orang dalam pelarian. "Fania? Ada apa ini? Kenapa penampilanmu begini?" tanya Pak Dirga cemas, setelah Fania duduk di depannya. Fania tidak membuang waktu. "Pak Dirga, saya tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Saya datang karena pesan terakhir nenek. Dan saya punya bukti. Gilang dan keluarganya merencanakan pembunuhan saya."
Mendengar kata-kata pembunuhan, wajah Pak Dirga langsung tegang. Fania mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara dari malam sebelumnya. Selama rekaman diputar, Pak Dirga mendengarkan dengan saksama, rahangnya mengeras, dan matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa. Setelah rekaman selesai, keheningan menyelimuti meja mereka. Pak Dirga menggebrak meja dengan suara tertahan. Tidak bisa dipercaya. Saya sudah curiga dengan pria itu sejak awal. Nenekmu, dia memang wanita paling cerdas yang pernah saya kenal, kata Pak Dirga, menarik napas dalam-dalam. Fania, kamu harus tenang. Bukti ini sangat kuat, dan ini menyelamatkan nyawamu. Fania kembali mengeluarkan liontin kunci perak. Nenek juga meninggalkan liontin ini. Dia bilang ini petunjuk terakhir. Apakah Bapak tahu maksudnya? Pak Dirga mengambil liontin itu dan memeriksanya. Liontin ini? Ya Tuhan. Ini adalah kunci bank, Fania. Kunci ke safety deposit box pribadi nenek di Swiss. Dia tidak pernah memberitahu siapapun, bahkan saya, isi di dalamnya. Ini pasti adalah kartu truf nenek untukmu. Fania merasa harapan baru memenuhi dadanya. Kita harus segera mengurus semua aset saya, Pak. Sebelum mereka menyentuhnya. Saya harus membatalkan pernikahan ini dan memastikan mereka tidak mendapatkan sepeser pun. Tepat sekali, balas Pak Dirga. Nenekmu cerdas. Semua aset besarmu, properti, dan perusahaan, berada di bawah perwalian yang baru bisa kamu kelola penuh setelah menikah. Gilang pasti mengandalkan pernikahan untuk mendapatkan akses itu. Tugas kita sekarang adalah memutus jalur akses mereka secara total, sebelum mereka berhasil membuatmu tanda tangan di dokumen pernikahan. Fania dan Pak Dirga menghabiskan sisa waktu itu merencanakan langkah-langkah hukum yang sangat rahasia dan cepat. Mereka memutuskan untuk segera mengajukan pembatalan pernikahan secara diam-diam, mengaktifkan klausul pencegahan penipuan yang sudah disiapkan nenek di wasiatnya, dan yang terpenting, mengalihkan semua aset utama Fania ke dalam yayasan aman yang tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh dirinya sendiri, kecuali melalui otorisasi khusus dari Pak Dirga. Kita akan membuat mereka percaya bahwa kamu masih dalam genggaman mereka, kata Pak Dirga. Tapi di balik layar, kita akan menarik semua karpet yang mereka pijak. Gilang dan keluarganya pasti akan terkejut setengah mati. Dan untuk liontin ini, kamu harus menyimpannya baik-baik. Ini adalah kunci terakhir untuk mengetahui rahasia yang nenekmu sembunyikan. Fania mengangguk, menyembunyikan liontin itu kembali. Perang sudah dimulai. Itu bukan lagi perang cinta, tetapi perang untuk bertahan hidup. Setelah pertemuan rahasia dengan Pak Dirga, pengacara kepercayaannya, Fania kembali ke rumah Lina dengan perasaan yang campur aduk. Ketakutan masih ada, tetapi kini didominasi oleh tekad yang membara dan rencana matang. Ia bukan lagi calon pengantin yang lugu. Ia adalah seorang wanita yang sedang mempersiapkan medan perangnya. Malam ini, ia harus kembali ke rumahnya sendiri, ke sarang serigala, dan memulai sandiwara paling berbahaya dalam hidupnya. Lina membantu Fania mempersiapkan diri. Bukan hanya pakaian, tetapi juga mental. Fania harus menampilkan sosok yang rapuh, depresi, tetapi masih terikat pada Gilang. Ia harus meyakinkan Gilang bahwa alibi yang diberikan Lina benar. Fania terlalu terpuruk oleh kepergian neneknya. Kamu harus kuat, Fania, bisik Lina, sambil memegang kedua tangan Fania. Ingat, mereka ingin membunuhmu. Setiap senyum yang kamu berikan adalah akting untuk menyelamatkan nyawamu. Aku tahu, Lin. Aku harus melakukannya. Aku harus membuat mereka percaya bahwa mereka masih memegang kendali. Sementara di balik layar, Pak Dirga sudah memutus semua akses mereka ke asetku. Jawab Fania, suaranya kini tenang, tanpa getaran. Rasa benci telah menjadi kekuatan pendorongnya. Strategi yang disepakati Fania dan Pak Dirga sangatlah berisiko namun brilian. Memberikan umpan palsu, bab 46, sambil secara diam-diam mengamankan mahkota sejati, bab 5. Fania harus membuat Gilang dan keluarganya yakin bahwa ia sedang dalam proses memuluskan jalan bagi mereka untuk menguasai aset, sehingga mereka tidak akan curiga ketika aset-aset itu tiba-tiba menghilang. Tepat pukul 3 sore, Fania kembali ke rumahnya. Ia meminta Lina untuk mengantarnya hingga gerbang dan memastikan Lina mengirimkan pesan kepada Gilang bahwa Fania sudah sedikit tenang dan sudah kembali.
Saat Fania melangkah masuk ke dalam rumah, ia disambut oleh Gilang dengan pelukan yang erat dan dramatis. Sayang, kamu kemana saja? Aku khawatir setengah mati. Aku pikir kamu. Gilang memotong kata-katanya, berpura-pura emosional. Ia memegang wajah Fania, menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran palsu. Fania menunduk, menarik diri pelan dari pelukan Gilang. Maaf, Mas. Aku tidak tahu harus kemana. Aku sangat merindukan nenek. Aku butuh Lina. Maaf aku tidak memberitahumu. Aku terlalu kacau. Gilang memegang tangan Fania, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat lembut. SSST, tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti. Aku ada di sini untukmu. Kamu jangan begini, sebentar lagi kita menikah. Aku akan menjadi keluarga barumu, pelindungmu. Mendengar kata-kata, pelindung, dari mulut orang yang ingin membunuhnya membuat Fania harus mengerahkan seluruh kekuatan aktingnya agar tidak muntah. Ia hanya mengangguk pelan, memeluk Gilang sebentar, lalu dengan alasan lelah dan butuh istirahat, Fania berhasil melepaskan diri dan naik ke kamarnya. Keesokan harinya, Fania mulai menjalankan fase pertama dari strategi umpannya. Fania sengaja berpakaian santai, duduk di meja kerjanya yang terbuka, dan mulai menggarap beberapa dokumen yang ia pinjam dari kantor Pak Dirga. Dokumen itu adalah dokumen legal yang kosong, tetapi dicetak dengan logo dan format yang sangat meyakinkan, dibuat persis seperti dokumen otorisasi transfer aset. Fania tahu, di rumah besar ini, ada mata-mata. Itu bisa jadi Gilang sendiri yang menyadap kamar kerjanya, atau salah satu asisten rumah tangga yang sudah disuap. Ia harus berakting untuk penonton yang tak terlihat. Ia mulai berbicara sendiri, seolah-olah sedang menelepon Pak Dirga. Tentu saja, ponselnya dalam mode rekam suara, ia hanya berbicara kepada dirinya sendiri. Ya, Pak Dirga. Saya mengerti. Semua aset properti harus segera dialihkan ke holding baru, agar lebih mudah diakses setelah pernikahan. Baik, saya akan segera menandatangani dokumen otorisasi pengalihan penuh saham dan properti. Gilang harusnya sudah bisa mengurusnya setelah kami menikah. Saya percaya sepenuhnya padanya. Fania sengaja meninggikan sedikit suaranya saat menyebutkan kata, dialihkan, Gilang, dan percaya sepenuhnya. Ia lalu mencetak beberapa lembar dokumen kosong dengan judul yang menarik perhatian, seperti Surat Pernyataan Pengalihan Wewenang Penuh, dan Daftar Aset Properti di 5 kota besar. Lalu, Fania melakukan tindakan ceroboh yang disengaja. Ia menaruh dokumen-dokumen palsu itu di atas meja kerjanya, meninggalkannya begitu saja, dan turun ke dapur untuk membuat kopi. Sandiwara dimulai. Tidak lama setelah Fania meninggalkan kamar, seperti yang sudah ia duga, pintu kamarnya terbuka perlahan. Fania, yang mengamati dari pantulan layar ponselnya yang ia letakkan miring di sudut meja dapur, melihat siapa yang menyelinap masuk. Reno, adik Gilang. Reno masuk dengan ekspresi wajah tegang, langsung menuju meja kerja Fania. Ia cepat-cepat memotret semua halaman dokumen palsu yang diletakkan Fania. Wajah Reno tampak bersemangat, yakin bahwa ia telah menemukan harta karun yang akan mereka rampas. Reno juga mengambil salah satu lembar daftar aset, melipatnya, dan menyembunyikannya di saku jaketnya. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, Reno keluar dari kamar Fania secepat ia masuk. Fania tersenyum dingin. Umpan pertama berhasil ditelan. Sorenya, Gilang kembali dari kantor dengan suasana hati yang sangat baik, berbeda dengan kepura-puraan cemasnya semalam. Gilang kini memancarkan aura kemenangan yang sulit disembunyikan. Sayang, kamu sudah baik kan? Tanya Gilang, memeluk Fania. Kamu terlihat lebih tenang hari ini. Aku sudah lebih baik, Mas. Aku harus kuat. Aku tidak mau nenek melihatku lemah, jawab Fania. Oh, Mas, aku sedang mengurus beberapa dokumen penting. Semuanya tentang pengalihan aset. Aku ingin semuanya rapi setelah kita menikah. Gilang langsung bersemangat, matanya berbinar. Oh ya? Dokumen apa? Sayang, aku bisa membantumu, aku kan suamimu sebentar lagi. Aku mengerti hal-hal legal seperti itu. Dokumen biasa, Mas, jawab Fania, pura-pura meremehkan. Hanya formalitas untuk memastikan kamu, sebagai suamiku,
bisa mengurus semuanya dengan mudah jika aku sedang sibuk. Aku percaya penuh padamu, Mas. Hanya kamu yang aku miliki sekarang. Gilang mencium tangan Fania, ekspresinya penuh kasih sayang dan kepuasan tersembunyi. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Tentu saja aku akan mengurusnya. Aku akan menjadi manajermu, suamimu, dan pelindungmu. Jangan khawatirkan apa-apa. Fania kembali menahan mualnya. Di saat Gilang sibuk memeluknya dan membayangkan properti yang akan ia rampas, Fania mengirimkan pesan singkat kepada Pak Dirga. Umpan pertama berhasil ditelan. Target melihat dan memfoto dokumen pengalihan penuh. Minta Bapak segera jalankan fase 2, alihkan aset properti utama secara permanen. Dalam beberapa hari ke depan, Fania terus melanjutkan sandiwara itu. Ia sengaja membuat jadwal pertemuan palsu dengan notaris, yang sebenarnya adalah kode rahasia untuk Pak Dirga. Setiap ia pergi rapat, ia sebenarnya pergi ke kantor Pak Dirga untuk menyelesaikan proses hukum yang nyata, mengubah struktur kepemilikan aset perusahaan dan properti, menempatkannya di bawah yayasan amal dan perwalian yang dikelola oleh Pak Dirga, dengan Fania sebagai penerima manfaat yang tidak dapat diubah oleh pihak ketiga manapun, termasuk suami. Gilang dan Bu Sonya semakin mendesak tanggal pernikahan. Mereka terlihat semakin gembira dan tidak sabar, yakin bahwa mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menguasai harta Fania, dan kemudian menghabisinya di bulan madu. Mereka tidak tahu bahwa setiap dokumen pengalihan yang mereka lihat adalah kebohongan, dan bahwa setiap hari yang berlalu justru mengunci mereka dari kekayaan Fania. Klimaks dari strategi umpan palsu ini terjadi 2 hari sebelum tanggal pernikahan yang sudah ditetapkan. Fania kembali rapat dengan Pak Dirga dan kembali ke rumah dengan sebuah tas dokumen besar. Ia masuk ke dalam kamar dan sengaja meninggalkan tas itu terbuka di sofa ruang tamu. Gilang, yang sedang berpura-pura menonton TV, tidak bisa menyembunyikan tatapan matanya yang fokus pada tas itu. Fania naik ke atas, dan Gilang langsung mendekati tas tersebut. Di dalamnya, Gilang menemukan dokumen bertanda tangan Fania dengan judul, Persetujuan Pemindahan Dana Trust Fund ke Rekening Gabungan Pernikahan. Di halaman terakhir, tertera angka yang sangat besar, nilai seluruh dana likuid Fania. Wajah Gilang berseri-seri. Ia memotret setiap halaman dokumen itu dan segera menelepon Bu Sonya. Suaranya dipenuhi kemenangan. Bu, ini dia. Fania sudah tanda tangan. Dia sudah menyetujui pemindahan semua dana trust fund ke rekening yang bisa kita akses setelah menikah. Dia benar-benar polos. Bu, 2 hari lagi, kita akan kaya raya. Dan setelah itu, kita selesaikan rencana kita di bulan madu. Fania, yang menguping dari anak tangga, menelan ludah. Ia membiarkan Gilang menikmati kemenangan palsu itu. Di saat yang sama, ia melihat notifikasi dari Pak Dirga di ponselnya. Fase 3 selesai. Semua aset utama sudah aman dan tidak dapat diakses. Siap untuk final konfrontation. Fania tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan mematikan. Gilang mungkin berpikir ia sudah menang, tetapi ia hanya memegang kertas sampah. Pertunjukan sandiwara Gilang akan segera berakhir. Dan kali ini, tirai akan ditutup dengan kejutan yang mematikan. 2 hari tersisa menuju hari pernikahan. Suasana di rumah besar Fania seharusnya dipenuhi sukacita. Tetapi bagi Fania, rasanya seperti berada di ruang tunggu eksekusi mati. Ia terus berperan sebagai calon pengantin yang lembut namun rapuh karena duka, sementara di dalam dirinya, tekad baja sudah mengeras. Di sisi lain, keluarga Gilang sendiri, Bu Sonya, dan Reno tampak semakin gembira. Mereka datang dan pergi, mengurus detail terakhir pernikahan dengan semangat yang berlebihan. Bu Sonya seringkali mencoba mengukur perhiasan warisan nenek Ratna di jari Fania, dan selalu memastikan Fania menyimpan dokumen-dokumen palsu, pengalihan aset, di tempat yang mudah mereka akses. Mereka yakin, kemenangan sudah di depan mata. Pagi itu, Fania menerima panggilan dari Pak Dirga. Percakapan mereka singkat dan menggunakan kode rahasia. Proyek sudah selesai, Nona Fania, kata Pak Dirga, suaranya tenang. Semua struktur kepemilikan sudah diubah, dan aset yang ada di rekening gabungan itu sudah kami mirroring. Artinya, uang tunai di rekening gabungan itu sudah tidak ada. Pak? Tanya Fania berbisik, sambil berjalan menjauh dari Gilang yang sedang berbicara di telepon di teras.
Uang tunai fisiknya masih ada, Nona, jelas Pak Dirga. Tapi value legalnya sudah kami freeze dan alihkan ke perwalian. Mereka bisa melihat angka besar di rekening itu, tetapi saat dicoba ditarik, dana itu akan memicu audit otomatis dan lockdown total. Itu jebakan yang nenek Anda siapkan. Sekarang, kita fokus pada kartu truf, kunci liontin. Fania merasa lega luar biasa. Jebakan telah dipasang, kini saatnya menarik pemicu. Malam harinya, keluarga Gilang mengadakan acara makan malam keluarga tertutup di rumah Fania. Mereka mengundang beberapa kerabat dekat mereka dan berdalih ingin memberikan dukungan moral kepada Fania menjelang hari bahagianya, meskipun tujuan utamanya adalah pamer dan mengawasi Fania. Di meja makan yang panjang dan mewah, Gilang duduk di sebelah Fania. Bu Sonya duduk di seberang, terus-menerus memuji-muji Gilang di depan tamu-tamu mereka. "Lihatlah, Nyonya-nyonya," kata Bu Sonya dengan bangga, melirik sinis ke arah Fania. "Gilang adalah suami idaman. Dia begitu pengertian, bahkan mau menunda bulan madu demi Fania yang sedang berduka. Dia pria yang tidak memandang harta, hanya cinta." Fania tersenyum tipis. "Tentu saja, Bu Sonya. Gilang memang tidak memandang harta. Karena ia tahu, harta saya akan menjadi miliknya," ucap Fania dengan penekanan yang sedikit terlalu tajam, membuat Gilang meliriknya dengan bingung. Gilang segera menyentuh lengan Fania. "Sayang, jangan bicara begitu. Aku mencintaimu, bukan hartamu." Fania menatap Gilang lurus di mata. Tatapannya dingin, tanpa ada cinta sedikitpun. Tetapi Gilang, yang terlalu dibutakan oleh keserakahan, hanya menganggapnya sebagai tatapan lelah calon pengantin. Tiba-tiba, Reno yang biasanya pendiam, menyela pembicaraan. Ia terlalu mabuk oleh sampanye dan euforia kemenangan palsu yang akan datang. "Hei, Kak Gilang, aku baru ingat," ucap Reno dengan suara yang agak keras. "Jangan lupa, kamu harus segera pastikan dokumen pengalihan aset ditandatangani segera setelah menikah. Jangan sampai ada yang berubah pikiran. Terutama soal trust fund itu, ya kan, Bu?" Bu Sonya langsung memelototi Reno dengan tatapan tajam, mencoba menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Semua tamu terdiam, dan Gilang terlihat sangat tegang. Fania memanfaatkan momen itu. "Dokumen pengalihan apa, Reno?" tanya Fania, pura-pura terkejut. "Saya rasa tidak ada dokumen yang perlu ditandatangani lagi. Semua sudah diatur oleh Pak Dirga. Saya hanya menunggu persetujuan dari bank, dan uang itu sudah bisa digunakan setelah menikah." Reno menyeringai, tidak menyadari ia sedang menggali kuburnya sendiri. "Ah, kakak ipar ini pura-pura lupa. Dokumen yang kamu foto itu, Kak Gilang. Yang ada tulisan, persetujuan pemindahan dana, dengan angka ratusan miliar itu. Kan sudah Fania tanda tangan." Suasana menjadi sangat sunyi. Semua mata tertuju pada meja makan. Gilang menendang kaki Reno di bawah meja, tetapi Reno sudah terlanjur mabuk. Fania menatap Gilang dengan senyum mematikan. "Oh, itu dokumen yang saya sengaja tinggalkan di meja kerja ya, Reno? Yang kamu curi dan foto isinya." Gilang melompat dari kursinya, wajahnya pucat. "Fania, apa maksudmu? Kenapa kamu bicara seperti ini di depan semua orang?" Fania tidak menjawab Gilang. Ia menatap Bu Sonya, yang kini wajahnya sudah sepucat kertas. "Saya ingin bertanya pada Bu Sonya. Benarkah pernikahan ini hanya settingan untuk mengincar harta warisan saya?" Bu Sonya tersenyak. "Fania, omongan apa itu? Kamu jangan mengada-ada. Kamu sedang stres." "Stres? Mungkin," jawab Fania, suaranya naik 1 oktav. "Saya stres karena mendengar calon mertua dan calon suami saya berdiskusi tentang cara paling efisien untuk menghabisi nyawa saya saat bulan madu, setelah semua aset saya berpindah tangan. Itu cukup membuat saya stres, Bu Sonya." Pengungkapan di tengah perayaan itu membuat semua tamu undangan di meja makan panik. Suara kursi bergesekan saat tamu-tamu mulai menjauh dari meja itu. Gilang berjalan cepat ke arah Fania, tangannya siap meraih lengan Fania. "Fania, jangan gila. Semua itu bohong. Siapa yang meracuni pikiranmu?" Fania menepis tangan Gilang dengan kasar. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol play.
Suara busonya dari rekaman malam itu memenuhi ruangan. Setelah harta kita dapat, kita habisi dia. Mudah saja. Begitu Fania tidak ada, kita urus semua warisan dan sertifikat atas nama Gilang. Kita akan menjadi keluarga terkaya di kota ini. Lalu disusul suara Gilang yang menjawab santai, aku sudah atur. Pemandangan tebing di bulan madu sangat cocok untuk kecelakaan. Tidak ada yang akan curiga. Mendengar suara mereka sendiri, Gilang dan busonya langsung panik. Wajah mereka berubah total, dari arogan menjadi ketakutan yang mendalam. Busonya menutup mulutnya, gemetar. Reno terjatuh dari kursinya. Rekaman itu. Kamu merekam kami? Teriak busonya, histeris. Tentu saja, balas Fania, kini berdiri tegak, matanya berkobar penuh dendam. Saya menuruti pesan terakhir nenek saya, yang sudah tahu kebusukan kalian. Saya datang ke rumah kalian, dan saya mendengar rencana jahat kalian secara langsung. Gilang mencoba kembali ke mode, calon suami yang cemas, dengan cepat. Fania, sayang, itu hanya kesalahpahaman. Itu hanya rencana film. Kami hanya berdiskusi soal ide cerita. Berhenti berbohong, Gilang, potong Fania, suaranya tegas dan dingin. Saya tahu siapa Anda. Anda adalah penipu. Anda adalah pembunuh berencana. Dan saya tidak akan menikah dengan Anda. Fania lalu melakukan tindakan simbolis yang sudah ia rencanakan. Ia melepas cincin pertunangan berlian besar dari jarinya, cincin palsu yang dibeli Gilang dengan utang, dan melemparkannya ke lantai pualam. Cincin itu memantul dengan suara nyaring, menggelinding hingga berhenti tepat di kaki Gilang. Pernikahan ini batal. Fania mengumumkan dengan lantang, memastikan semua tamu yang masih ada mendengarnya. Saya akan menuntut kalian atas percobaan penipuan dan pembunuhan berencana. Dan saya pastikan, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun dari saya. Gilang, yang akhirnya menyadari bahwa permainan telah berakhir, melepaskan topengnya. Wajahnya berubah menjadi marah dan kasar. Ia maju selangkah, sorot matanya kini penuh ancaman. Kamu pikir kamu bisa lolos, Fania? Kamu tidak akan bisa membatalkan pernikahan ini begitu saja. Semua aset sudah diatur atas namaku. Teriak Gilang, suaranya kini dipenuhi kepanikan dan amarah yang nyata. Fania tersenyum sinis. Anda yakin, Mas Gilang? Fania mengangguk ke arah pintu. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan masuklah Pak Dirga bersama 2 petugas keamanan dan seorang petugas kepolisian berpakaian sipil. Selamat malam, Tuan Gilang. Saya Pak Dirga, kuasa hukum Nona Fania, ujar Pak Dirga, suaranya tenang dan berwibawa. Semua aset yang Anda maksudkan sudah diamankan, dan dokumen yang Anda lihat serta foto itu adalah dokumen palsu. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekarang, Anda dan keluarga Anda berada di bawah penyelidikan atas upaya penipuan dan pembunuhan berencana. Wajah Gilang, busonya, dan Reno benar-benar hancur. Mereka tidak menyangka Fania akan bergerak secepat ini, dan yang lebih penting, secerdas ini. Rencana mereka telah menjadi senjata makan tuan. Fania telah menang, bahkan sebelum pernikahan dimulai. Kekacauan di rumah Fania mereda seiring dengan perginya para tamu undangan yang terkejut, dan 2 petugas kepolisian sipil yang mengamankan situasi. Gilang, busonya, dan Reno ditinggalkan dalam keadaan syok, marah, dan dipermalukan. Mereka kini hanya bertiga, dikelilingi oleh meja makan yang berantakan, menjadi simbol kehancuran rencana mereka. Pak Dirga berdiri tegak di hadapan mereka, auranya dingin dan profesional. Sementara Fania, yang kini benar-benar tenang, duduk di sofa tunggal, menyaksikan kehancuran lawannya. Tuan Gilang, busonya, dan Tuan Reno, ujar Pak Dirga, membuka map coklat yang tebal. Malam ini, Nona Fania telah mengajukan gugatan pembatalan pernikahan dan tuntutan hukum atas dasar penipuan dan percobaan pembunuhan berencana. Rekaman suara ini sudah di tangan kepolisian dan menjadi bukti utama. Wajah Gilang memerah padam. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan sifat aslinya. Ia maju selangkah, menunjuk Fania dengan jari gemetar. Pembatalan? Kamu tidak bisa melakukan itu, Fania. Kita sudah tunangan. Semua asetmu sudah diatur untuk diurus suamimu. Itu tertulis di dokumen wasiat nenekmu.
Kamu tidak bisa memblokirnya begitu saja, teriak Gilang, mencoba menyentuh urat saraf Fania. Fania balas menatapnya dengan pandangan kosong. Dokumen itu disiapkan untuk suamiku, Gilang. Anda bukan suami saya. Dan Anda tidak akan pernah menjadi suami saya. Gilang tertawa sinis, tawa yang terdengar histeris. Ah, bodoh. Kamu pikir aku tidak bergerak cepat? Aku sudah cek hari ini. Rekening gabungan kita sudah diisi penuh. Dana ratusan miliar itu sudah masuk ke sana. Begitu kita menikah, aku tarik semua dan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Fania mengangguk ke arah Pak Dirga. Inilah saatnya. Pak Dirga tersenyum tipis, senyum yang mematikan. Tuan Gilang, sepertinya Anda salah memahami dokumen yang Anda foto. Dokumen yang Anda lihat hanyalah persetujuan pemindahan. Namun, Nona Fania dan almarhumah neneknya jauh lebih cerdas dari yang Anda duga. Pak Dirga mengeluarkan selembar salinan dokumen ban yang baru saja dikirimkan kepadanya. Per hari ini, tepat 15 menit setelah Nona Fania menekan tombol play rekaman, semua dana yang Anda maksudkan di rekening gabungan itu telah diaktifkan status lockdown-nya. Secara visual, uang itu memang ada. Tetapi secara hukum dan teknis perbankan, dana tersebut sudah dialihkan ke perwalian keluarga atas nama yayasan sosial yang didirikan Nenek Fania, dengan klausul pencegahan penipuan yang tidak dapat dibatalkan oleh pihak ketiga manapun, termasuk Anda. Gilang terhuyung mundur. Apa? Tidak mungkin. Itu mustahil. Bu Sonya, yang selama ini terdiam, tiba-tiba meraung. Rekening gabungan itu. Kami sudah menjual sebagian aset kami untuk menutupi beberapa utang agar terlihat bersih di depan Fania. Uang kami ada di sana. Itu jebakan. Benar, itu jebakan, tegas Fania, kini berbicara. Nenek saya sudah tahu sejak lama, Bu Sonya. Beliau tahu Anda akan mencoba menyuntikkan dana palsu untuk mendapatkan kepercayaan. Dana Anda, Bu Sonya, akan kami pertimbangkan sebagai biaya ganti rugi atas kerugian mental dan waktu Nona Fania. Gilang mulai kehilangan kendali. Ia menghampiri Fania, mencoba menariknya dengan paksa. Kamu jalang. Kamu tidak akan lolos. Aku akan menuntutmu. Aku akan bilang kamu gila dan memfitnah kami. Aku akan membatalkan gugatanmu. Petugas kepolisian sipil yang berada di sudut ruangan langsung maju, menghadang Gilang. Tuan, harap tenang. Semua tuduhan Anda akan kami masukkan ke dalam berita acara. Namun, bukti rekaman Nona Fania sangat jelas. Saat ini, Anda dan keluarga Anda disarankan untuk segera meninggalkan properti ini. Gilang dan Bu Sonya tahu mereka kalah telak. Bukan hanya rencana mereka gagal, tetapi mereka juga tertangkap basah dengan bukti yang tak terbantahkan. Mereka akhirnya dipaksa meninggalkan rumah Fania malam itu juga. Keesokan harinya, Gilang dan Bu Sonya memulai serangan baliknya. Mereka tidak menyerah semudah itu. Fase balik serangan keluarga Gilang. Mereka mengadakan konferensi pers kecil, di mana Gilang tampil dengan wajah sedih, mengklaim bahwa Fania sedang mengalami gangguan jiwa parah akibat ditinggal neneknya dan membuat tuduhan palsu. Bu Sonya menangis di depan kamera, mengatakan betapa mereka mencintai Fania dan tidak rela pernikahan dibatalkan. Mereka bahkan mengancam akan menuntut Fania atas pencemaran nama baik. Namun, Pak Dirga sudah siap. Sebagai respons, ia merilis pernyataan resmi yang singkat namun mematikan kepada media. Pak Dirga, kami sangat menyayangkan upaya Tuan Gilang dan keluarga untuk menyebarkan fitnah terhadap klien kami, Nona Fania. Kami akan membalas tuntutan pencemaran nama baik ini dengan merilis bukti rekaman suara otentik yang berisi perencanaan jahat dan pembunuhan. Kami mengimbau Tuan Gilang dan keluarga untuk menghentikan sandiwara ini sebelum pihak kepolisian mengambil tindakan lebih lanjut. Ancaman untuk merilis rekaman suara itu bekerja dengan sangat cepat. Keluarga Gilang langsung menarik semua tuntutan dan menghentikan semua penampilan di media. Mereka panik, menyadari bahwa satu-satunya kartu mereka sudah ada di tangan Fania. Namun, Gilang masih menyimpan satu kartu truf yang ia yakini akan membuat Fania tunduk. Ancaman keuangan pribadi. Gilang menelepon Fania secara pribadi, suaranya kini kembali tenang, tetapi penuh ancaman. Fania, dengarkan aku. Kamu mungkin sudah mengamankan aset perusahaanmu. Tapi aku tahu kelemahanmu.
Aku tahu di mana letak liontin kunci nenekmu. Aku akan ambil itu, dan jika aku tidak mendapatkan uangku, aku akan mengungkap semua rahasia bisnis gelap mendiang ayahmu yang pernah nenekmu tutupi. Kamu tahu betapa berbahayanya itu. Fania terkejut. Bagaimana Gilang tahu tentang liontin kunci itu? Pasti Reno melihatnya sekilas saat menggeledah kamarnya. Tapi Fania sudah mengamankan liontin itu di bank. Anda hanya mengarang cerita, Gilang, balas Fania dingin. Aku tidak mengarang. Fania, liontin kunci itu membuka deposit box nenekmu di Swiss, bukan? Isinya pasti berhubungan dengan bisnis kotor ayahmu. Jika kamu tidak mencabut gugatan, aku akan membongkar semuanya dan menghancurkan nama baik nenekmu yang selama ini kamu banggakan. Fania tahu ini adalah gertakan terakhir Gilang. Namun, ia tidak akan membiarkan Gilang memenangkan permainan ini. Fania mengakhiri telepon, tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah. Fania segera menghubungi Lina. Lin, aku butuh bantuanmu. Gilang mengancam akan mengungkap rahasia bisnis ayahku. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tidak ingin dia menang. Kita harus segera ke Swiss. Aku harus tahu apa isi safety deposit box nenek sebelum Gilang melakukan sesuatu yang gila. Lina setuju tanpa ragu. Dengan bantuan Pak Dirga, yang memastikan semua dokumen hukum sudah diajukan untuk memblokir perjalanan Gilang ke luar negeri, Fania dan Lina mengatur penerbangan rahasia ke Swiss. Keputusan Fania sudah bulat. Ia harus mencari tahu apa yang neneknya sembunyikan dalam liontin kunci itu. Bukan lagi tentang harta, tetapi tentang membungkam Gilang selamanya dan menghormati pesan terakhir neneknya. Gilang dan Bu Sonya mungkin mengira Fania akan takut dengan ancaman itu, tetapi mereka salah besar. Ancaman itu hanya memicu Fania untuk mengambil langkah yang lebih berani. Keputusan telah dibuat. 12 jam setelah ancaman terakhir Gilang, Fania dan Lina sudah berada di atas pesawat menuju Zurich, Swiss. Pak Dirga telah mengatur perjalanan mereka dengan kerahasiaan tingkat tinggi, memesankan tiket atas nama samaran dan memastikan bahwa semua mata-mata Gilang tidak akan mencium kepergian mereka. Fania membawa liontin kunci perak neneknya yang diselipkan dengan aman di kalungnya. Gilang mungkin mengira ancaman itu akan membuat Fania tunduk, tetapi justru sebaliknya. Ancaman tersebut menegaskan bahwa ada sesuatu yang sangat penting di dalam safety deposit box nenek Ratna. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada aset finansial, dan Fania harus menemukannya sebelum Gilang bisa memanfaatkannya. Selama penerbangan, Fania tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Gilang, aku akan mengungkap semua rahasia bisnis gelap mendiang ayahmu yang pernah nenekmu tutupi. Fania selalu percaya bahwa ayahnya adalah pengusaha yang jujur, dan tuduhan itu terasa menyakitkan. Mungkinkah nenek, dalam upayanya melindungi warisan dan nama baik keluarga, menyembunyikan kebenaran pahit? Lina mencoba menenangkan Fania. Apapun yang nenekmu sembunyikan, Fania, itu pasti untuk kebaikanmu. Dia adalah wanita yang sangat mencintaimu. Percayalah pada instingnya, yang sudah menyelamatkan nyawamu. Begitu tiba di Zurich, mereka langsung menuju bank swasta yang sangat eksklusif dan tersembunyi yang ditunjukkan oleh data yang diberikan Pak Dirga. Bank itu tampak kuno namun sangat dijaga ketat. Dengan dokumen otorisasi dari Pak Dirga dan liontin kunci fisik nenek, Fania berhasil mendapatkan akses ke ruang penyimpanan aman. Di ruang kecil yang sunyi, dingin, dan tertutup, dengan hanya Lina dan petugas bank sebagai saksi, Fania memasukkan liontin kunci itu. Terdengar bunyi klik, dan sebuah kotak logam kecil berwarna gelap ditarik keluar. Dengan napas tertahan, Fania membuka kotak itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia berharap menemukan sertifikat saham atau surat wasiat rahasia. Tetapi isinya jauh lebih mengejutkan. Di dalamnya terdapat 2 item utama. Yang pertama adalah sebuah flash drive berukuran kecil yang dilapisi emas. Yang kedua adalah sebuah bundel tebal dokumen yang terlipat rapi. Dokumen itu bukan surat wasiat, melainkan salinan sertifikat pernikahan dan laporan medis lengkap yang tersimpan di bawah nama lain, Anita. Fania dan Lina saling pandang, bingung. Siapa, Anita? Dan mengapa nenek menyimpan sertifikat pernikahan serta laporan medis seseorang di tempat rahasia ini? Fania segera membuka dokumen itu. Ia membaca dengan cepat, Lina membungkuk di sebelahnya. Dokumen itu berisi sertifikat pernikahan antara seorang wanita bernama Anita Dirgantara
dengan seorang pria bernama Gilang Kusuma. Tanggal pernikahan itu terjadi 5 tahun yang lalu, dan belum ada akta perceraian yang menyertainya. Fania terhenyak. Gilang sudah menikah? Lina menutup mulutnya karena terkejut. Ya Tuhan, Fania, Gilang adalah suami orang. Dia melakukan bigami. Pernikahan kalian tidak akan sah secara hukum. Fania kini mengerti sebagian. Nenek tidak hanya tahu tentang motif uang mereka, tetapi juga status pernikahan Gilang yang curang. Fania membaca laporan medis, Anita, di bundel dokumen itu. Laporan itu mencantumkan bahwa Anita adalah pasien dengan penyakit kronis yang parah dan memerlukan perawatan medis yang sangat mahal dan berkelanjutan. Lina lalu membuka flash drive emas itu. Mereka memutuskan untuk memeriksanya di laptop Lina di kamar hotel, merasa tidak aman membuka data sensitif di bank. Kembali di kamar hotel mereka, Fania memasukkan flash drive ke laptop. Flash drive itu berisi folder-folder yang diberi tanggal. Isinya adalah data keuangan yang sangat terperinci dan catatan korespondensi. Fania menemukan bahwa Gilang telah menikah dengan Anita 5 tahun lalu, namun Gilang menyembunyikan pernikahan ini. Ternyata Anita adalah putri seorang pengusaha kaya yang bangkrut dan meninggal setelah sakit, hanya menyisakan warisan berupa polis asuransi jiwa senilai puluhan miliar rupiah. Gilang menikahinya demi polis asuransi tersebut, dan demi mendapatkan akses ke dana pensiun milik ayah Anita. Namun, Gilang tidak pernah menceraikan Anita karena polis itu hanya akan cair jika Anita meninggal, atau jika ia tidak mengajukan gugatan cerai dalam waktu tertentu. Gilang menelantarkan Anita, membiarkannya sakit keras, sementara ia mencari korban baru, yaitu Fania, untuk menutupi biaya hidupnya yang boros. Yang lebih mengejutkan, flash drive itu memuat rekaman video pendek. Fania memutar rekaman itu. Video itu menunjukkan Gilang dan busonya sedang berbicara kasar kepada seorang wanita yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Itu pasti Anita. Dalam video, busonya berkata, "Cepatlah mati, Anita. Kami sudah capek mengurusmu. Cepat cairkan polis asuransi itu, agar Gilang bisa menikahi Fania, dan kita bisa hidup kaya raya." Gilang kemudian mengancam, "Jika kamu berani bicara pada siapapun, atau mencoba menggugat cerai, kami akan memastikan kamu mati lebih cepat, dan uang asuransimu akan hangus." Fania menutupi mulutnya, menahan tangis. Gilang bukan hanya penipu dan pembunuh berencana, tetapi juga seorang suami yang kejam dan tega menelantarkan istrinya yang sakit parah. Neneknya tahu semua ini. Neneknya menyimpan bukti pernikahan Gilang dengan Anita untuk membatalkan pernikahan Fania, dan melindungi Fania dari pria sejahat itu. Fania menyadari arti sebenarnya dari ancaman Gilang. Gilang tidak takut Fania mengungkap rahasia bisnis ayah Fania. Gilang takut Fania mengungkap rahasia pernikahannya dengan Anita. Gilang tahu liontin itu berisi kunci kebenaran tentang Anita, itulah mengapa dia panik. Gilang mengira Fania akan takut dengan ancaman palsu, padahal Fania kini memegang kunci kejahatan Gilang yang sesungguhnya. "Kita harus kembali, Lin," kata Fania, suaranya penuh tekad. "Kita punya bukti yang lebih kuat daripada sekadar rekaman pembunuhan. Kita punya bukti bigami, penelantaran, dan motif kejahatan yang jelas. Gilang dan busonya tidak akan bisa mengelak lagi." Lina mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ini gila, Fania. Nenekmu adalah pahlawan sejatimu." Fania menghabiskan sisa waktu mereka di Swiss dengan Pak Dirga, yang dihubungi melalui konferensi video, untuk menganalisis dokumen dan flash drive. Pak Dirga mengkonfirmasi bahwa sertifikat pernikahan tersebut sah dan Gilang terancam pidana berat, bukan hanya karena penipuan, tetapi juga karena bigami dan penelantaran istri. Dengan bukti yang jauh lebih kuat di tangan, Fania dan Lina segera terbang kembali ke Indonesia. Fania kini tidak lagi takut. Ia tidak lagi peduli tentang harta. Misinya kini adalah keadilan untuk dirinya, untuk neneknya, dan untuk Anita, istri pertama Gilang yang malang. Fania tersenyum dingin di pesawat. Gilang telah memulai perang dengan kebohongan, tetapi Fania akan mengakhirinya dengan kebenaran yang kejam. Kepulangan Fania dan Lina dari Swiss disambut dengan rapat darurat di kantor Pak Dirga. Ruangan itu dipenuhi suasana tegang, tetapi di mata Fania terpancar keyakinan yang luar biasa. Ia tidak hanya membawa bukti ancaman pembunuhan, tetapi juga bukti kejahatan yang melanggar hukum perkawinan dan kemanusiaan.
Bukti bigami ini mengubah segalanya. Fania, ujar Pak Dirga, matanya berbinar. Ini menguatkan motif penipuan, penelantaran, dan upaya pembunuhan. Gilang tidak hanya ingin uang Anda. Dia adalah penjahat yang sudah berencana mengincar korban lain setelah istri sahnya, Anita. Pak Dirga memutuskan untuk tidak menunggu sidang pembatalan pernikahan resmi. Dengan bukti sekrusial ini, mereka akan memanggil Gilang, Bu Sonya, dan pengacara mereka, jika ada, ke ruang mediasi yang difasilitasi oleh Pak Dirga, di bawah pengawasan ketat petugas polisi sipil yang bertindak sebagai saksi netral. Fania ingin melihat kehancuran mereka secara langsung, dan ia ingin memastikan mereka mengerti bahwa perlawanan apapun akan menghancurkan mereka di hadapan hukum. Pertemuan itu diadakan 2 hari kemudian, di sebuah ruang konferensi netral. Suasana terasa sangat mencekam. Di satu sisi duduk Fania dan Lina, didampingi Pak Dirga. Di sisi lain, duduk Gilang dan Bu Sonya, tanpa didampingi pengacara, karena semua pengacara yang mereka hubungi menolak setelah mendengar desas-desus tentang bukti rekaman. Gilang terlihat lelah dan stres, tetapi masih mencoba mempertahankan sikap arogannya. Bu Sonya tampak lebih gugup. Matanya terus melirik ke arah Fania dengan penuh kebencian dan ketakutan. Pertemuan dimulai dengan Pak Dirga yang secara profesional menjelaskan bahwa Nona Fania memiliki bukti kuat untuk menuntut mereka atas pembunuhan berencana dan penipuan yang melibatkan aset ratusan miliar. Kami menyarankan Anda untuk mengakui perbuatan Anda, Tuan Gilang, dan mengakhiri semua sandiwara ini, kata Pak Dirga. Gilang tertawa sinis. Pengakuan? Tidak akan. Itu hanya rekaman suara tanpa konteks. Itu tidak cukup untuk menghancurkan pernikahan dan reputasiku. Aku akan melawan di pengadilan. Fania gila, itu alibi kami. Fania mengambil alih. Ia menatap Gilang lurus, tatapannya dingin menusuk. Mas Gilang, Anda benar. Rekaman suara mungkin hanya tanpa konteks. Tapi bagaimana dengan bukti ini? Fania meletakkan salinan sertifikat pernikahan Gilang dengan Anita Dirgantara di atas meja. Lalu, ia mendorong laporan medis Anita dan sebuah screenshot dari video pengakuan Gilang di rumah sakit, di mana Gilang menyuruh Anita untuk cepat meninggal. Gilang dan Bu Sonya melihat dokumen itu, dan seketika, darah seolah ditarik dari wajah mereka. Wajah Gilang berubah dari arogan menjadi ketakutan yang murni. Bu Sonya menutup mulutnya, gemetar hebat, seolah melihat hantu. Anita, kamu tahu tentang Anita? Bisik Gilang, suaranya tercekat. Tidak mungkin. Liontin itu. Kamu membukanya. Ya, Mas Gilang, jawab Fania, suaranya lembut tetapi mematikan. Saya menuruti pesan terakhir nenek. Dan saya menemukan kebenaran yang lebih busuk dari yang saya bayangkan. Anda bukan hanya penipu, tetapi Anda adalah pelaku bigami, penelantaran, dan suami yang kejam yang tega menyuruh istrinya meninggal demi mendapatkan uang asuransi. Pak Dirga menimpali dengan tegas. Tuan Gilang, berdasarkan bukti ini, kami dapat menuntut Anda tidak hanya atas penipuan terhadap klien kami, tetapi juga atas pidana bigami, penelantaran istri sah, dan potensi malpraktek medis jika terbukti Anda sengaja menghentikan pengobatan Nyonya Anita. Bu Sonya tidak tahan lagi. Ia menjerit histeris. Gilang, sudah cukup. Kita harus jujur. Kita tidak akan bisa lolos. Bukti itu terlalu kuat. Gilang mencoba membungkam ibunya, tetapi terlambat. Bu Sonya sudah terlanjur meluapkan semua kepanikannya dan ketakutannya terhadap ancaman penjara. Ya. Kami melakukannya. Kami berencana mengambil hartanya. Teriak Bu Sonya, air mata membasahi wajahnya. Kami sangat miskin. Kami terlilit utang judi. Kami tidak punya pilihan. Gilang mendekati Fania atas saran saya. Kami bahkan tidak mencintai Anita. Kami hanya ingin uang asuransi dari kematiannya. Dan kami merencanakan kecelakaan untuk Fania, agar kami bisa mengambil alih semua asetnya. Pengakuan di depan saksi netral itu menjadi paku terakhir di peti mati keluarga Gilang. Gilang menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian karena telah menghancurkan segalanya. Tetapi ia tidak bisa membantah. Ia telah tertangkap basah. Fania tidak merasakan kepuasan, hanya rasa lelah yang mendalam. Kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh orang yang ia cintai ternyata begitu menjijikkan. Pak Dirga langsung mengambil kesempatan itu. Baik.
Terima kasih atas pengakuan Anda, Bu Sonya. Nona Fania sekarang menawarkan satu kesepakatan. Tuan Gilang dan keluarga harus menandatangani surat pernyataan pengakuan perbuatan, mencabut semua hak mereka terhadap Fania, dan bersedia membayar ganti rugi. Sebagai imbalannya, Nona Fania akan mencabut tuntutan percobaan pembunuhan yang berpotensi mengirim Anda ke penjara seumur hidup. Namun, tuntutan bigami dan penipuan tetap akan dilanjutkan. Gilang, yang kini benar-benar hancur, menatap Fania dengan tatapan memohon. Fania, kumohon. Jangan laporkan aku ke polisi. Aku bisa masuk penjara. Aku janji aku akan menjauhimu. Aku akan menceraikan Anita, aku akan. Anda tidak perlu menceraikan Anita, Mas Gilang, potong Fania dingin. Karena kami akan memastikan Anda menghadapi konsekuensi dari perbuatan Anda terhadapnya. Setelah mediasi yang berlangsung selama 4 jam, Gilang dan Bu Sonya akhirnya menandatangani semua dokumen yang disiapkan Pak Dirga. Surat pembatalan pernikahan, surat pengakuan niat jahat, dan persetujuan pelepasan semua klaim atas aset Fania. Mereka pergi dari ruangan itu sebagai pecundang yang hancur, disadari oleh semua orang yang ada di sana bahwa mereka adalah penipu keji. Sementara Gilang dan Bu Sonya menghadapi konsekuensi hukum atas bigami dan penipuan, Fania segera menghubungi Lina. Lin, aku ingin kamu membantuku menemukan Anita, ucap Fania. Dia adalah korban sesungguhnya di sini. Dia adalah kunci untuk memastikan Gilang membayar semua kejahatannya. Aku ingin membantunya mendapatkan keadilan dan perawatan yang layak. Dengan hati yang kini bebas dari dendam, tetapi dipenuhi tekad baru, Fania memulai misi kemanusiaan baru, menyelamatkan korban lain dari iblis yang nyaris merenggut nyawanya. Beberapa minggu berlalu sejak mediasi yang menghancurkan itu. Dunia Fania sudah berubah total. Ia resmi membatalkan pernikahan dengan Gilang dan mendapatkan kembali kedamaian, serta kendali penuh atas hidup dan asetnya. Dengan bantuan Pak Dirga, semua aset yang sempat menjadi target Gilang kini terproteksi dengan sangat ketat di bawah struktur yayasan baru, aman dari segala upaya penipuan di masa depan. Namun, Fania tidak berpuas diri hanya dengan kemenangan hukum. Ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk Anita, istri sah Gilang yang telah ditelantarkan dan dianiaya secara verbal. Misi kemanusiaan Fania. Fania dan Lina bekerja sama untuk melacak keberadaan Anita. Berdasarkan data dari flash drive rahasia nenek, mereka menemukan Anita dirawat di sebuah panti jompo yang menyelenggarakan perawatan medis dengan biaya minim, tempat Gilang sengaja menempatkannya agar bisa meninggalkannya perlahan tanpa dicurigai. Saat Fania dan Lina tiba, mereka menemukan Anita dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kurus, dan depresi. Namun, ketika Fania menunjukkan bukti bigami dan video rekaman kejam Gilang, ada percikan api di mata Anita, api amarah dan keinginan untuk keadilan. Fania memberikan Anita perawatan medis terbaik di rumah sakit swasta yang mahal, menggunakan dana pribadinya. Anita, yang didampingi Pak Dirga, setuju untuk mengajukan gugatan terhadap Gilang atas bigami, penelantaran, dan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Kesaksian Anita menjadi palu godam yang menghantam Gilang dan Bu Sonya di mata hukum dan publik. Jeratan hukum dan kehancuran Gilang. Sementara Fania fokus pada penyembuhan dirinya dan Anita, Gilang dan Bu Sonya menghadapi konsekuensi yang mengerikan dari kejahatan mereka. Tuntutan bigami dan penelantaran istri sah yang diajukan Anita, ditambah dengan bukti rekaman Gilang yang berencana membunuh Fania, membuat Gilang tidak bisa mengelak. Ia bukan hanya dicap sebagai penipu ulung, tetapi juga sebagai monster. Hukuman pidana, Gilang ditahan oleh kepolisian dan menghadapi dakwaan serius atas bigami dan penelantaran istri. Reputasinya di dunia kerja hancur total. Ia dipecat dari pekerjaannya dan semua koneksi bisnisnya menjauh. Hukuman sosial, media massa, setelah mendapatkan izin dari Pak Dirga, merilis berita skandal ini secara besar-besaran, menggunakan kutipan rekaman suara Gilang dan Bu Sonya. Keluarga Gilang menjadi aib nasional. Hukuman finansial. Karena Gilang tidak memiliki aset yang bisa disita dan terlibat utang judi yang besar, Bu Sonya terpaksa menjual rumah mewah mereka, termasuk semua perhiasan dan barang berharga, hanya untuk membayar pengacara yang berusaha mati-matian, dan gagal, untuk menyelamatkan Gilang. Bu Sonya benar-benar terpukul. Ia tidak pernah membayangkan bahwa skenario yang mereka rancang dengan begitu sempurna akan berbalik menjadi kehancuran total. Ia ditinggalkan sendiri, tanpa harta,
tanpa reputasi, dan tanpa dukungan, karena suaminya, Ayah Gilang, sudah meninggal dan kerabat mereka menjauh. Ia sering terlihat mendatangi kantor polisi, menangis, dan memohon agar anaknya dibebaskan, tetapi tidak ada yang peduli. Reno, yang awalnya terlibat dalam rencana jahat ini, melarikan diri dari kota karena malu dan takut menghadapi tuntutan. Ia kehilangan pekerjaan dan terpaksa hidup berpindah-pindah, menyesali keterlibatannya dalam rencana gila ibunya dan kakaknya. Hidup baru Fania. Di tengah semua kekacauan ini, Fania justru menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang baru. Ia menyadari bahwa harta warisan yang ia miliki seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Fania mengambil alih perusahaan peninggalan nenek dan ayahnya. Dengan bimbingan Pak Dirga, ia merekrut tim manajemen baru dan mendedikasikan dirinya untuk membersihkan nama baik keluarganya dari segala rumor yang sempat diancamkan Gilang. Fania menggunakan keahliannya untuk mendirikan Yayasan Perlindungan Wanita dan Korban Penipuan Pernikahan, di mana ia memberikan bantuan hukum gratis kepada para wanita yang mengalami nasib serupa dengannya. Yayasan ini didedikasikan untuk mengenang kebaikan Nenek Ratna. Fania juga mengundang Lina untuk bekerja sebagai kepala komunikasi dan support system di yayasan tersebut, memperkuat ikatan persahabatan mereka. Yang paling penting, Fania menemukan sahabat baru pada diri Anita. Setelah pulih total, Anita tidak lagi menjadi wanita yang rapuh. Didorong oleh Fania, Anita menggunakan pengalamannya untuk menjadi aktivis yang berani melawan KDRT dan penipuan. Pada akhirnya, Fania menyadari bahwa pesan terakhir nenek bukan hanya menyelamatkan hartanya, tetapi menyelamatkan jiwanya dari pernikahan palsu dan memberikannya tujuan hidup yang lebih mulia. Ia kini adalah seorang wanita karir yang sukses, cerdas, dan seorang dermawan, jauh lebih bahagia dan lengkap dibandingkan saat ia masih menjadi calon pengantin Gilang. Ia masih menyimpan liontin kunci perak itu. Liontin itu bukan lagi simbol rahasia yang menakutkan, tetapi simbol mahkota kebebasan sejati dan kebijaksanaan neneknya. 2 tahun telah berlalu sejak badai pernikahan palsu itu berlalu. Dunia sudah berputar, dan keadilan telah menemukan jalannya. Fania kini adalah CEO yang dihormati, memimpin perusahaan warisan keluarganya ke puncak kejayaan. Namun, pencapaian terbesarnya bukanlah pada angka finansial, melainkan pada Yayasan Perlindungan Wanita dan Korban Penipuan Pernikahan yang ia dirikan bersama Lina dan Anita. Anita kini benar-benar pulih, baik secara fisik maupun mental, dan menjadi tangan kanan Fania dalam misi kemanusiaan ini. Kehidupan Fania dipenuhi dengan tujuan dan penghargaan. Ia tidak lagi mencari cinta romantis. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandirian, kekuatan, dan kemampuan untuk menolong orang lain. Ia sering diundang menjadi pembicara, menceritakan kisahnya tentang bagaimana ia diselamatkan oleh intuisi neneknya dan keberaniannya sendiri. Ia membeli sebuah rumah baru yang lebih modern dan aman, yang ia sebut Istana Sejati, karena dibangun atas dasar kejujuran dan hasil kerja kerasnya, bukan warisan yang terancam. Di meja kerjanya, liontin kunci perak neneknya diletakkan di dalam bingkai kaca, sebagai pengingat abadi akan bahaya kesempurnaan palsu dan pentingnya mendengarkan suara hati. Nasib keluarga Gilang melarat. Sementara Fania bersinar terang, kehidupan Gilang dan Busonya meredup total, tenggelam dalam konsekuensi kejahatan mereka yang tak terhindarkan. Gilang menjalani hukuman pidana penjara atas bigami dan penelantaran istri sah. Selama di penjara, ia terus menyangkal kesalahannya dan menyalahkan Fania, Busonya, dan bahkan nenek Fania. Namun, kenyataan pahit terus menghantuinya. Tidak ada koneksi yang bisa menyelamatkannya. Semua rekan lamanya meninggalkannya, dan ia dipaksa hidup di dalam jeruji besi, jauh dari kemewahan yang selalu ia dambakan. Di sana, ia harus bekerja keras, ironisnya, untuk mendapatkan uang saku kecil. Sebuah ironi yang menyakitkan bagi pria yang ingin merampas kekayaan ratusan miliar. Busonya menghadapi nasib yang lebih memilukan. Setelah menjual rumah dan semua asetnya untuk membayar utang dan biaya hukum Gilang yang gagal, ia benar-benar bangkrut. Ia mencoba meminta bantuan dari kerabat jauh, tetapi tidak ada yang mau membantunya karena aib skandal yang ditimbulkan. Ia akhirnya harus tinggal di sebuah kontrakan kecil dan kumuh di pinggiran kota, bekerja sebagai buruh cuci panggilan dengan upah harian yang sangat minim. Pemandangan Busonya, yang dulunya selalu tampil elegan dengan perhiasan mahal, kini mengenakan pakaian lusuh dan berjuang mencari nafkah harian,
adalah hukuman sosial terberat. Ia sering termenung, memikirkan bagaimana semua kekayaan yang hampir mereka raih itu hilang karena keserakahan yang tak terkendali. Ia selalu menyesal mengapa ia tidak mendengarkan Gilang untuk bersabar sedikit lagi, bukan menyesali niat jahat mereka. Penyesalan yang salah itu justru memperburuk penderitaannya. Reno, adik Gilang, sempat mencoba meminta pekerjaan kepada Fania melalui Pak Dirga, beralasan bahwa ia hanya korban dari kakaknya dan ibunya. Namun, Fania menolak dengan tegas. Ia tidak bersedia memberi kesempatan kedua kepada orang yang pernah terlibat dalam rencana pembunuhan dirinya. Reno akhirnya menjalani kehidupan yang nomaden, tanpa pekerjaan tetap, hidup dalam kekurangan dan rasa malu yang tak berkesudahan. Suatu sore yang cerah, saat Fania baru saja keluar dari kantor yayasan setelah memberikan ceramah inspiratif, mobil mewahnya berhenti di lampu merah. Di persimpangan itu, Fania tanpa sengaja melihat busonya. Busonya sedang mendorong gerobak lusuh penuh pakaian kotor di bawah terik matahari. Pakaiannya kotor, wajahnya dipenuhi keringat, dan matanya tampak kosong. Matanya yang dulu penuh keserakahan, kini hanya menampilkan kehampaan dan kelelahan. Mata Fania dan busonya bertemu sejenak, hanya sepersekian detik. Di mata Fania, tidak ada dendam, hanya rasa iba yang dingin. Sementara di mata busonya, hanya ada rasa malu yang tak terhingga dan penyesalan mendalam karena telah meremehkan Fania. Busonya segera menundukkan wajahnya, membelokkan gerobaknya, dan berjalan cepat ke lorong kecil, berusaha melarikan diri dari tatapan Fania. Fania tidak beranjak. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menghela senyum kecil. Gilang dan busonya telah mendapatkan apa yang mereka tanam. Mereka tidak mendapatkan harta Fania. Mereka justru kehilangan kehormatan, kebebasan, dan segalanya. Mereka benar-benar melarat. Fania lalu melihat ke samping, di kursi penumpang, ada Anita yang sedang tertidur pulas setelah menjalani terapi. Fania memegang tangan Anita, merasakan kehangatan dan kekuatan persahabatan sejati. Fania tersenyum. Ia tidak hanya selamat dari maut, tetapi ia telah menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mulia. Ia telah membatalkan pernikahan palsu itu dan kini hidup bahagia di dalam istana sejati yang dibangun di atas kebenaran, bukan kebohongan. Ending, Fania memutar setirnya, meninggalkan masa lalu di persimpangan jalan itu. Ia melaju menuju masa depan yang cerah, ditemani Lina dan Anita, siap menghadapi tantangan baru sebagai seorang wanita independen dan pahlawan bagi banyak korban penipuan lainnya. Gilang dan keluarganya tidak mendapatkan apa-apa, selain melarat. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan intuisi dan kekuatan diri sendiri. Harta sejati adalah kejujuran dan harga diri, bukan kekayaan yang didapat dari kebohongan dan keserakahan.